Anggurnya layu semua teman-teman. Setelah 5 hari tidak disiram karena kami ada keperluan ke luar kota, jadi selama 5 hari tidak turun hujan dan tidak dilakukan penyiraman, sehingga anggurnya menjadi layu dan kering teman-teman. Terjadi proses stres air yang tidak direncanakan, padahal ini belum dilakukan pupuk pembuahan teman-teman, namun karena tidak disiram sehingga terjadi kekeringan. Ini Jupiter padahal sedang berbuah. Ini ada buahnya teman-teman. Ini ada buahnya kering. Sudah bisa kita makan teman-teman, walaupun terlalu matang. Ini belum terlalu matang, namun karena kekeringan sudah menghitam. Ini juga terjadi kekeringan juga yang di pot kecil. Jadi teman-teman, musim di sini memang tidak bisa kita tebak. Kemarin hujan tiap hari, namun tiba-tiba setelah kami tidak di rumah, malah tidak terjadi hujan. Ini walaupun pakai pot besar, namun karena cabang dan daunnya sedang banyak atau sedang subur-suburnya, sehingga sangat membutuhkan air yang banyak tiap hari. Jadi hanya 5 hari tidak disiram, kondisinya seperti ini teman-teman, langsung kering. Nanti akan kami lakukan pemangkasan total. Mudah-mudahan masih bisa membawa bunga yang cukup banyak teman-teman, karena ini memang belum dilakukan pupuk pembuahan kemarin. Memang tidak ada rencana untuk dilakukan pemangkasan. Ini juga kering teman-teman. Inilah susahnya menanam anggur di dalam pot teman-teman. Kita tidak bisa meninggalkan terlalu lama tanpa penyiraman. Ini anggur yang kemarin kami jadikan konten juga sudah mati. Portugis Dream, padahal sedang ada buahnya. Ini ada buahnya teman-teman, kering. Jadi teman-teman, jika menanam anggur di pot dan musim sudah mulai banyak panas, itu memang harus kita siram minimal 3 atau 4 hari sekali. Karena jika di hari kelima kita tidak lakukan penyiraman, besar kemungkinan seperti ini teman-teman, kering. Bahkan bibit di polybag pun jadi kering teman-teman.
memang ada beberapa yang masih tahan, tapi nanti walaupun tidak sempat kering, itu pertumbuhan akan tertahan teman-teman, karena pohon sudah sempat stres karena kekeringan. Jadi pucuknya atau daun barunya akan menahan, sehingga pertumbuhan akan melambat. Itu biasanya akan terlihat di bibit teman-teman. Jika sempat terjadi kekeringan, pertumbuhan bibitnya akan melambat teman-teman, akan terjadi stuck, sehingga perlu kita rawat lagi agar pertumbuhannya lebih cepat. Biasanya akan dilakukan treatment pemupukan dan penyiraman yang lebih rutin. Ini kemarin sempat kering teman-teman, namun masih tertolong. Tapi nanti pertumbuhannya akan sedikit melambat karena ada sempat stres air teman-teman. Ini di rootstock pun sudah terlihat. Ini terjadi stres air teman-teman, sehingga daunnya terlihat jadi kurang segar. Namun untuk bibit yang baru kita sambung itu tidak masalah, karena memang ketika kita lakukan penyambungan, sebagian dahan atau sebagian batang pohonnya kita buang, sehingga tidak memerlukan banyak air teman-teman. Berbeda dengan rootstock yang belum kita sambung, yang pertumbuhannya sedang bagus-bagusnya, itu akan terjadi stres air karena memang tidak disiram. Ini ada rootstock Isabella sebesar tangan teman-teman. Sudah hampir 2 minggu ditanam, belum ada tanda-tanda kehidupannya. Ini belum. Nah, ini sudah mulai ada tunas teman-teman. Untuk yang besar ini belum ada kelihatan tunasnya. Ini rootstocknya kemarin asal ditancap tanpa pemberian hormon teman-teman, karena memang tidak sempat, jadi hanya ditancap di media. Bahkan rootstock pun kekeringan, nanti akan kita pangkas total. Ini jenis SO4 dan 10114. Buat teman-teman yang tahu ini jenis apa teman-teman, yang sedang kekeringan parah ini, silahkan jawab di kolom komentar. Nanti kami kirimkan pulsa 50.000 untuk penyawat tercepat, hanya untuk 1 orang, bagi yang tahu teman-teman. Jadi ini jenis anggur apa, silahkan jawab di kolom komentarnya teman-teman. Ini nanti jika tidak dilakukan pemangkasan total teman-teman, nanti akan jelek pertumbuhannya. Cabangnya tidak akan beraturan, jadi wajib dipangkas total. Ini juga nanti akan kita pangkas total. Untuk buah yang masih tersisa ini terpaksa kita korbankan, padahal buahnya belum terlalu matang teman-teman. Ini bijinya belum coklat.
masih hijau. Nah, bibit seperti ini biasanya akan terkena dampak juga. Ini pucuknya mengering teman-teman, sehingga akan stuck. Nanti perlu kita lakukan penambahan pupuk dan penyiraman yang lebih rutin. Ini harus kita jaga, medianya harus selalu lembab teman-teman, karena ini sudah sempat terjadi kekeringan. Jadi kedepannya harus kita jaga terus medianya, jangan sampai kering lagi.